KRT Keluarga Eklesia, selamat pagi dimanapun kita berada. Salam sukacita buat kita dan shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua pada pagi hari ini. Walaupun kita sudah bisa mulai kembali beribadah di rumah ibadah, tetapi sementara kita mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, untuk minggu ini kita masih ibadah online. Minggu ke depan kita sedang mengatur untuk ibadah kembali di rumah ibadah kita. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu tetap membuka hati kita bagi Tuhan. Dan kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyambut berkat firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya dalam kehidupan kita adalah bagaimana sebagai orang percaya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus hari lepas hari. Pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya bukan sekedar suatu hal yang spektakuler untuk dibanggakan, tetapi lebih daripada itu, dampak dalam kehidupan kita setelah kita mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang dampak dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Satu bagian firman Tuhan yang lain di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mengenal tiga fungsi Roh Kudus yang utama dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah fungsi pembaharuan. Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita oleh karena kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dikerjakan Roh Kudus adalah membaharui roh kita dalam peristiwa yang disebut kelahiran baru. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Roh kita dibaharui sehingga kita dapat menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus, bukan karena sekadar casingnya, bagian luar yang baik, tetapi di bagian dalam hidup kita telah dibaharui, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita. Fungsi pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, di bagian yang terdalam dari hidup kita, yaitu roh kita. Yang kedua adalah fungsi pengudusan. Dia menuntun kita dalam segala kebenaran, day by day, hari lepas hari. Dengan kita belajar firman, Roh Kudus menghidupkan kebenaran. Dengan kita dilatih oleh Roh Kudus dalam pengalaman hidup setiap hari, kita semakin hari semakin dibaharui, dikuduskan, menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam karakter hidup kita. Dan ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pemberdayaan. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul. Dia memberdayakan kehidupan murid-murid Kristus. Untuk apa? Untuk dapat hidup, melayani dengan kuasa dan otoritas ilahi. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang hanya surga
yang dapat lakukan. Tetapi otoritas itu telah diberikan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya melalui Roh Kudus. Sehingga kita dapat melayani orang-orang, kita dapat mendoakan orang lain, kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar terjadi. Tetapi lebih daripada itu, pertanyaannya pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah, apa dampak dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya setelah hari Pentekoste? Dampak dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid Kristus dan setiap orang percaya, saya dan saudara, adalah yang pertama, lahirnya keberanian ilahi dalam kehidupan setiap kita. Keberanian ilahi yang pertama, keberanian untuk hidup bagi Allah. Kalau kita perhatikan kehidupan murid-murid Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Kristus yang besar. Tapi pada waktu Yesus berjalan menuju salib, mereka kocar-kacir. Bahkan Petrus, seorang yang luar biasa, juru bicara dari antara para rasul, dia menjadi ciut, dia menyangkal Yesus. Dan pada waktu Yesus mati, dia kembali kepada profesi lamanya sebagai seorang nelayan. Sehingga pada waktu Yesus bangkit, Yesus datang menjumpai Petrus dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi perhatikan setelah itu. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Petrus yang penakut, Petrus yang hampir putus pengharapan dan ingin kembali lagi ke awal dari kehidupannya sebelum dia ikut Yesus. Jadi satu pribadi yang berbeda. Petrus memiliki keberanian ilahi untuk hidup bagi Allah. Tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, penjara, pengadilan, dan segala hal boleh terjadi. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang telah mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupannya, menjadi pribadi yang berbeda. Dia berani hidup bagi Allah. Saya dan saudara sebagai orang percaya kerap kali, sebagai manusia biasa, rata-rata manusia itu berpusat pada diri sendiri. Semua yang kita pikirkan adalah kepentingan diri kita sendiri. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, dia mengubah cara pandang hidup kita, hati kita, hidup kita berpusat kepada Allah. Dan Tuhan memberikan kita keberanian ilahi untuk hidup bagi Allah. Keberanian untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk menjadi berkat. Di tengah kondisi sukar sekalipun, itu yang dialami oleh para murid di dalam kisah para rasul. Keberanian untuk berkorban di dalam pekerjaan Tuhan pada komunitas tubuh Kristus. Bukan hanya harta, bahkan nyawa mereka serahkan seperti halnya dilakukan oleh Stefanus. Berani hidup bagi Allah, berani berkorban bagi Allah. Berapa banyak orang Kristen yang takut untuk melakukannya. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita mau hidup bagi Allah. Dan keberanian iman untuk mengimpartasikan kuasa Allah. Ketika Roh Kudus bergerak dalam diri kita, maka satu kebangkitan internal terjadi dalam hidup kita. Kita hidup bukan hanya dilayani, bukan hanya mengalami kuasa Allah dalam hidup kita, tapi bahkan kita bersedia untuk dipakai Allah untuk menyalurkan, mengimpartasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara, hal yang nyata adalah kita memiliki keberanian ilahi untuk hidup bagi Allah, untuk hidup melayani Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan kita. Hal yang kedua, dampak dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, setelah dia memperbaharui kehidupan kita, adalah dia memberikan kita keberanian ilahi untuk hidup bagi Allah di dalam segala kondisi kehidupan. Tapi yang kedua, Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kita kemampuan untuk hidup taat kepada kehendak Tuhan.
Jadi kalau ada orang berkata dia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus tetapi tidak taat kepada kehendak Tuhan, maka itu dipertanyakan. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara adalah membuat saya dan saudara menjadi taat kepada kehendak Tuhan. Perhatikan kehidupan para murid-murid dalam Kisah Para Rasul. Mereka dipenjarakan dan Tuhan mengeluarkan mereka melalui malaikat Tuhan. Mereka dikeluarkan dari penjara. Tetapi apa yang dilakukan mereka setelah itu? Tuhan menyuruh mereka memberitakan firman di antara banyak orang di dalam bait Allah. Seharusnya orang kalau dari dalam penjara disuruh pergi ke tempat yang ramai di bait Allah, tentu ciut. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Kristus pada waktu itu? Roh Kudus memimpin mereka, mereka percaya akan tuntunan Tuhan, mereka taat melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Mereka pergi dan memberitakan Injil kemana Tuhan suruh mereka pergi. Itu di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20-21. Kemudian Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Ketika rasul-rasul dilarang oleh mahkamah untuk memberitakan Injil, Petrus dan rasul-rasul lain berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kemudian KPR 8 ayat 18 sampai 21. Simon tukang sihir menawarkan uang untuk membeli karunia penumpangan tangan. Petrus menolak dengan keras. Artinya apa? Uang tidak dapat memanipulasi hamba-hamba Tuhan yang taat kepada kehendak Tuhan. Dibayar berapapun, kalau itu nggak sesuai dengan pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, maka orang yang penuh dengan Roh Kuduslah yang berani untuk menolak setiap apapun yang nampaknya iming-iming yang menjanjikan, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya orang yang penuh Roh Kudus yang berani hidup taat kepada kehendak Tuhan. Kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 1-48 menceritakan tentang Petrus yang melayani Kornelius. Dia melewati batasan-batasan adat istiadat manusia untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dilakukan. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10 juga mencatat ketaatan Paulus dan Silas. Mereka ada di dalam pelayanan loh. Mereka ingin pergi ke satu tempat di Asia dan Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus menyuruh mereka pergi ke Makedonia. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus taat kepada kehendak Tuhan. Dan itu yang harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, hati kita dicenderungkan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, dampak dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya. Selain keberanian ilahi untuk hidup bagi Allah dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah timbulnya kepekaan rohani untuk menangkap pesan Tuhan. Kehidupan penyerahan kepada Kristus ada satu kehidupan di dalam proses rohani. Dan kita memerlukan tuntunan Roh Kudus hari lepas hari dalam kehidupan. Dan bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Roh Kudus berbicara dengan segala cara. Tetapi kalau kita mau belajar hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka Tuhan memimpin kita untuk peka terhadap tuntunannya. Roh Kudus memimpin kita dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi kita memerlukan telinga rohani yang peka, hati yang peka, pikiran yang peka, dan dia mampu untuk menolong kita, membawa kita kepada segala kebenaran. Kepekaan rohani itu tumbuh dan terasa oleh keterbukaan hati di hadapan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Disiplin rohani dan komitmen hidup untuk melayani Tuhan. Dia menolong kita. Perhatikan di dalam sepanjang Kisah Para Rasul. Bahkan ada saat-saat di dalam pelayanan sendiri ketika rasul-rasul ingin pergi ke satu tempat yang lain.
Roh Kudus mencegah mereka dan mengarahkan mereka pergi ke tempat lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya mereka menangkap pesan dari Roh Kudus itu? Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita. Roh Kudus bisa berbicara melalui pendengaran rohani kita. Roh Kudus bisa berbicara melalui hikmat di dalam pikiran kita. Roh Kudus bisa berbicara melalui suara orang lain yang menasihati kita. Hati kita yang perlu diasah untuk bisa mendengar tuntunan Roh Kudus. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang seharusnya mungkin tidak kita alami. Ada banyak salah perhitungan dalam kehidupan yang berakibat buruk. Tetapi saya percaya kalau saya dan saudara hidup peka terhadap tuntunan Roh Kudus, maka kita dilindungi dari segala yang jahat, dari segala yang menghancurkan kehidupan kita. Hari-hari ini kita perlu mengasah kepekaan rohani kita untuk menangkap pesan dari Roh Kudus. Karena tidak ada kejadian di dalam dunia ini, tidak ada satu peristiwa dalam hidup kita, peristiwa di dunia ini, di mana Allah tidak berbicara kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengar apa yang Tuhan sedang sampaikan bagi hidup saya dan saudara? Kalau kita perhatikan tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan banyak hal yang tidak kita prediksi sebelumnya. Kita belajar menyesuaikan dengan apa yang terjadi di tahun ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan terus berbicara dalam hidup saya dan saudara. Bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah lebih penting dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi jaminan, Tuhan yang menjaga hidup kita. Tapi kita harus peka kepada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyuruh kita bahkan di masa-masa yang sulit untuk tetap jadi berkat. Dan ketika kita taat, ketika kita ikut tuntunan Roh Kudus, percayalah Dia akan memimpin kita kepada segala hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi hidup saya dan saudara. Roh Kudus adalah Roh Allah yang diam dalam kita, yang menolong kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami perkara-perkara ilahi yang besar. Roh Kudus menyanggup,kan kita untuk melayani bersama dengan Dia dalam perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Hari-hari ini apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup dalam ketakutan? Apakah kita hidup dalam kepentingan diri kita sendiri? Apakah kita tidak peka dengan tuntunan Tuhan bagi hidup kita? Mari buka hati kita kepada Tuhan dan mintalah Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita. Apa yang kita takutkan? Roh Kudus menyertai kita dan Dia memberikan kita keberanian. Jika kita gagal untuk taat di hari-hari kehidupan kita, Dia ingin memperbarui dan membawa kita semakin dekat kepada Dia. Dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa, menyerahkan diri kita dan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah terbatas untuk menolong setiap kami, anak-anak-Mu. Karena itu meteraikanlah firman-Mu di dalam hati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam kehidupan kami. Hamba serahkan untuk Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan unsur-unsur perjamuan, yaitu roti dan anggur. Untuk kita siapkan diri kita untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami di kayu salib.
Kami bersyukur di setiap awal bulan kami datang kepada Tuhan. Kami mau terus mengingat bahwa hidup kami ini adalah milik Kristus yang telah ditebus dengan darah Kristus Yesus ketika Engkau mati di kayu salib bagi kehidupan kami. Tetapi kami juga bersatu di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kami kemenangan. Karena itu Roh Kudus, Engkau hadir bersama kami pagi hari ini ketika kami masuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan unsur-unsur perjamuan kudus yang telah ada di tangan kami. Kami datang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dan mohon Engkau menguduskan unsur-unsur perjamuan ini untuk mendatangkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang di tangan kanan kita roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan mari dengarkan firman Tuhan dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dalam kehidupan setiap kita. Dia mengasihi hidup kita, dia menjamin kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini dan kami percaya kami yang sakit telah disembuhkan, kami yang lemah telah dikuatkan, kami yang ada dalam pergumulan, kami mengalami kemenangan, karena kami menyatakan diri kami bersekutu dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.